Sobat PDKA yang terkasih, bersama Nenek Kayla yang kuat imannya di dalam Tuhan, kita mulai renungan firman Tuhan. Kayla, nenek ini imannya nggak kuat, mudah goyah, sangat rapuh. Doakan ya supaya Tuhan memberikan makanan buat iman nenek, juga iman kita semua. Biar Tuhan menguatkan iman yang lemah, sehingga dapat mendatangkan kebaikan. Siap anak-anak, rajin-rajinlah memberi makanan buat jiwa kita, buat iman kita. Hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para ahli Taurat serta tua-tua Israel. Ini unik sekali. Pertanyaan direspon dengan pertanyaan. Yuk kita perhatikan. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin dalam renungan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong ya Tuhan supaya ketika kami belajar dengan satu ketulusan hati kami. Dan kami sungguh memohon agar Tuhan yang bekerja melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu ini mengajarkan kami untuk semakin hari semakin mengerti dengan benar tentang Allah yang kami sembah dan percaya. Sehingga kami boleh semakin mencintai Tuhan juga dan semakin boleh melayani Tuhan. Dan menggerakkan hati kami untuk kami juga menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Tuhan juga tolong kami yang akan menyampaikannya supaya Roh Kudus sendiri yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus kembali masuk ke dalam bait Allah. Di situ Yesus Kristus mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada banyak orang. Dan tentunya di situ hadir juga ada beberapa orang yang berkelompok-berkelompok. Injil Matius mencatat ada 2 kelompok, tetapi Injil Markus dan Lukas mencatat ada 3 kelompok. Siapa sajakah mereka itu? Yang pertama adalah kelompok imam-imam kepala. Yang kedua adalah kelompok ahli-ahli Taurat. Yang ketiga adalah kelompok tua-tua atau pemimpin-pemimpin Israel. Ketiga kelompok ini seringkali melihat Yesus sedang berbuat mukjizat, sedang melakukan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Baik itu menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, ataupun menyembuhkan orang yang sakit apa saja. Bahkan mereka yang paling baru mereka ketahui adalah bahwa mereka juga pernah menyaksikan ketika Yesus mengatakan bahwa pohon ara yang tidak berbuah, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah. Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering dan mati. Dengan penasaran mereka ingin tahu dari mana sih sebenarnya kuasa yang Yesus miliki. Dari siapa sih Yesus Kristus ini punya kuasa yang luar biasa. Dan saat itu mereka secara kompak bersatu bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya seperti ini. Dari manakah dan dari siapakah engkau bisa berbuat yang ajaib atau bisa berbuat mujizat? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ketiga kelompok ini sebenarnya bukan keluar dari hati yang tulus, bukan keluar dari hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang mereka pertanyakan adalah pertanyaan yang sebenarnya ingin mencari kesalahan daripada Yesus Kristus. Sehingga ketika jawaban itu salah, mereka akan menangkap Yesus dan menghukum Yesus.
Tetapi Yesus tahu dengan tepat bahwa di pikiran mereka, di hati mereka adalah pikiran yang jahat, pikiran yang busuk. Maka Yesus Kristus memberikan satu tanggapan dengan bertanya kembali kepada ketiga kelompok ini. Yesus berkata demikian, "Jikalau engkau bisa menjawab apa yang aku tanyakan, maka aku pun akan menjawab pertanyaan kalian semua." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian semua, dari siapakah baptisan Yohanes? Dari surgakah? Atau dari manusiakah? Atau dari diri Yohanes sendiri?" Wah, ketika mereka mendengar pertanyaan dari Yesus Kristus, mereka menjadi gelagapan, mereka menjadi kebingungan, dan mereka cepat-cepat berunding. Mereka berunding dengan cepat, mengasah otak mereka, berpikir dengan cepat. Mereka berkata satu sama lain, "Kalau kita jawab, baptisan itu dari surga, nanti Yesus Kristus pasti bertanya, 'Kenapa engkau tidak percaya kepada Yohanes?' Tapi kalau kita jawab, itu dari manusia atau dari diri Yohanes, wah, jangan kita takut kepada banyak orang ini. Orang-orang ini percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Dari rundingan yang semacam ini, dari diskusi yang semacam ini, maka mereka secara kompak menjawab kepada Yesus dengan mengatakan, "Kami tidak tahu." Sebenarnya mereka bukan tidak tahu, tapi karena mereka takut. Takut. Yesus mengatakan, "Kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes?" Yang satu, kalau dari manusia, takut kepada banyak orang karena banyak orang percaya Yohanes adalah seorang nabi. Maka saat itu Yesus Kristus berkata kepada ketiga kelompok itu, "Jikalau kalian tidak bisa memberi jawab, kalian tidak tahu jawabannya, maka aku tidak akan mengatakan." Perhatikan ya, Yesus mengatakan, "Aku tidak akan mengatakan." Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukan tidak tahu, tetapi jawaban yang sesungguhnya memang tidak layak untuk diberikan kepada ketiga kelompok ini. Karena ketiga kelompok ini bertanya bukan dengan satu ketulusan hati, tapi dengan pikiran yang jahat. Maka Yesus tidak mengatakan dari mana dan dari siapa kuasa itu didapatkannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel saat itu adalah menjadi orang-orang yang disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang sedemikian ini. Seperti tadi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Sehingga orang-orang Israel secara hukum harusnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi bersyukur, melalui kehadiran Yesus Kristus saat itu, orang-orang Israel yang sempat disesatkan oleh para pemimpinnya masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh anugerah keselamatan dari kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan hidup kita sekarang, termasuk kau dan aku. Ketika kita belajar firman Tuhan, seringkali kita bertanya dan bertanya, apakah itu salah? Oh, tidak. Tetapi kalau pertanyaan yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, dari mulut kita, bertanya bukan satu ketulusan hati. Bertanya bukan dengan dasar satu hal yang keluar dari ketulusan hati kita. Dan bukan dengan hati yang mau merendahkan diri, hati yang mau ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak mau menaklukkan diri kepada kebenaran Tuhan. Maka sesungguhnya hukuman dari Allah itu akan menjadi bagian dari kita. Seringkali ada orang banyak bertanya tentang Tuhan, bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk menghakimi Tuhan. Orang-orang demikian juga adalah orang-orang yang akan mendapatkan hukuman dari Allah.
Tetapi Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih bermurah hati, memberikan Yesus Kristus untuk kita boleh diampuni bagi kita yang mau menyerahkan diri kepada kebenaran kerajaan Allah. Yaitu mau menyerahkan diri kepada Raja yang sesungguhnya, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Pengampunan, keselamatan masih ada buat kita yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau kami orang-orang yang tersesat dalam dunia ini dan yang disesatkan oleh dunia ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami mendapatkan anugerah keselamatan. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan dan bertanya tentang kebenaran firman Tuhan, bertanya tentang keberadaan Allah, ya Tuhan, tolong kami supaya kami mempunyai hati yang tulus ketika kami bertanya kepada Engkau. Hati yang mau menerima kerajaan Tuhan di dalam hidup kami. Juga hati yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada kerajaan Allah. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Nek, ternyata banyak orang bertanya dengan motivasi yang salah loh. Kadang di kelas kalau guru umumkan, siapa mau bertanya? Ternyata semua anak diam. Ini pun motivasi yang seringkali nggak benar loh. Kok bisa? Mungkin karena takut dianggap bodoh, atau nanti dijebak dengan pertanyaan lain yang lebih sulit. Oh iya, bisa begitu. Mari kita bertanya, bukan untuk menghakimi Allah, melainkan untuk mendengarkan anugerah Allah yang menyelamatkan, serta membuka hati untuk mendengar rahasia Tuhan. Yang berikutnya terdapat dalam Matius 21 ayat 28-32. Soli Deo Gloria.